Hai kawan muda, aku Fitriani dari Majalengka, Jawa Barat, dan kamu lagi dengerin Millennials Radio. Be kreatif, be you. Kawan muda, jangan pernah ragu buat mengejar segala mimpi. Dan jangan pernah pesimis ya kawan muda, karena kita percaya, aku bisa, kamu juga pasti bisa. Millennials Radio, be kreatif, be you. Aku bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Semangat pagi kawan muda. Senang sekali hari ini Fitriani dari Majalengka bisa menemani kawan muda semuanya di program Aku Bisa. Aku ada sedikit pantun pembuka nih, dengerin ya. Bapakku seorang petani. Kalau pagi sarapan bubur. Kenalin aku Fitriani. Stay sampai akhir ya, jangan kabur. Karena kali ini aku akan sedikit bercerita tentang bullying yang sempat aku dapatkan. Semoga bisa menjadi pembelajaran juga buat kalian semua. Aku tahu, bagi orang yang sedang atau pernah mengalami, bullying itu berat untuk diingat, apalagi diceritakan. Tapi, bagiku sekarang, bullying yang dulu aku dapatkan tidak boleh membuat masa depanku hancur. Dengerin sampai selesai, karena aku juga nggak pengen masa depan kalian hancur. Sebelum bercerita, aku punya satu lagu buat kalian dengarkan. Yura Yunita, Tenang. Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi, melayang pikirku tak pasti. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di
jauhkanku dari gelap itu. Aku kembali padamu. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. Aku Fitriani dari Majalengka, Jawa Barat, dan kamu lagi dengerin Aku Bisa di Millennials Radio Podcast. Millennials Radio, be kreatif, be you. Aku bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Oke, kembali lagi bersama Fitriani dari Majalengka. Semoga setelah mendengarkan lagunya Kak Yura Yunita dengan judul Tenang, menjadikan kawan muda semua bisa dengerin ceritaku dengan tenang ya. Dulu, aku merasa sebagai orang yang paling menderita di dunia. Karena dari SD, SMP, SMA sampai kuliah selalu dibully. Tapi, beberapa hari yang lalu aku mendengar cerita yang lebih berat. Di sini aku nggak akan kasih tahu cerita mereka, karena itu termasuk privasi dan aku nggak berhak untuk share ceritanya. Saat mendengar kisah mereka, aku sadar kalau kisahku mungkin menyakitkan, tapi ternyata ada mereka yang lebih berat ujiannya. Aku juga jadi bisa belajar untuk menjalani hidup itu jangan melulu mengeluh. Kita juga harus bisa mengambil sikap tegas, terutama kepada diri sendiri. Jangan menyakiti diri sendiri karena sakit yang ditorehkan oleh orang lain. Dan jangan hanya diam saat kamu tidak bersalah tapi ditindas. Udah siap dengerin ceritaku? Kawan muda, tahu kan kalau anak SD itu masih belum bisa membedakan mana hal baik dan tidak. Di sini, peran orang tua sama guru sangat penting untuk mendampingi tumbuh kembang anak-anak. Aku nggak menyalahkan orang tua mereka atau guruku, karena saat itu, aku sebagai korban bullying juga cuma diem aja. Aku nggak bilang ke guru tentang perbuatan mereka, dan aku nggak mengadukan kepada orang tua. Sedari SD sampai kuliah, aku nggak pernah bilang, "Mah, Pah, aku dibully." Pembulian yang aku terima sewaktu SD, aku sering disuruh beli jajanan sama teman sekelas. Saat itu, aku tidak menolak, karena jika aku bermasalah dengan salah satu anggota kelas, maka aku akan dimusuhi oleh satu kelas. Bahkan, di acara kelulusan, perpisahan dilakukan dengan bermain ke tempat wisata. Saat itu, aku bersama teman seangkatan telah selesai berenang, dan guru meminta kami untuk segera berganti baju kemudian berkumpul di suatu tempat. Dan kawan muda tahu apa yang terjadi saat itu? Di dalam kamar ganti, aku disuruh untuk megangin tas mereka yang lagi ganti baju karena lantainya basah dan gak ada gantungan buat nyimpen tas atau barang lainnya. Aku megangin barang mereka sampai mereka selesai ganti baju. Sedangkan di luar, banyak orang yang mengetuk pintu karena mereka juga mau ganti baju. Tapi, itu bukan teman seangkatan aku. Saat itu, kami menjadi kelompok terakhir yang masuk ke kamar ganti. Setelah selesai berganti baju, mereka langsung keluar kamar ganti, meninggalkan aku yang belum ganti baju. Tapi, karena kamar ganti itu mau dipakai sama orang lain, otomatis aku juga ikut keluar. Sampai akhirnya, aku menjadi orang terakhir yang ganti baju, dan siswi terakhir yang datang ke titik kumpul. Setelah lulus SD, aku kira bullyingnya itu akan selesai sampai di sana. Namun, tidak. Pembulian yang aku dapatkan di SD membuat aku berpikir bahwa tidak ada orang yang mau berteman denganku, dan aku tidak punya teman. Hal itu membuat aku menutup diri dengan teman-teman SMP yang memang mayoritasnya adalah orang baru di hidupku.
Aku selalu menyendiri di belakang sekolah, sementara mereka bermain ke sana kemari tanpa mengajakku. Saat SMP, aku selalu membawa peralatan lengkap, mulai dari gunting, lem, penggaris, peniti, dan lain sebagainya. Teman SMP-ku selalu mencariku ketika mereka membutuhkan sesuatu saja, sehingga pemikiran baru muncul dalam otakku. Tidak ada kata teman. Mereka mencariku ya saat butuh saja. Dibuktikan dengan mereka yang seolah menganggap aku ada saat sedang membutuhkan sesuatu saja. Saat SMP itu, aku mulai punya bau badan. Pembulian pun semakin terasa ketika mereka yang selalu bisik-bisik di belakangku mengenai bau badan. Mereka tidak mendorongku secara langsung untuk menjauh, namun bisikan itu membuat aku tidak percaya diri. Pernah saat kerja kelompok, aku dan teman sekelompokku baru datang. Jadi kita berdua tuh yang paling terakhir datang. Dan teman-teman kelompok lainnya yang ada di sana, mereka kayak bisik-bisik tentang bau gitu. Sampai akhirnya mereka menyuruhku untuk pergi mencari sebuah biji-bijian berwarna biru. Dan jika aku tidak mendapatkannya, maka aku tidak boleh kembali ke sana. Padahal saat itu aku baru selesai mandi loh. Dan di dunia ini, selama aku hidup, aku belum pernah menemukan biji-bijian berwarna biru tanpa dikasih pewarna. Beranjak SMA, pembulianku masih tentang bau badan, di mana setiap hari Senin, saat upacara bendera, teman sekelasku tidak ada yang mau berdiri di dekatku. Mungkin jika bukan karena takut barisannya tidak rapi dan takut dimarahi oleh guru, tidak akan pernah ada satupun yang berdiri di sekitarku. Puncaknya saat memperingati 17 Agustus ada kegiatan karnaval keliling kecamatan dengan berjalan kaki. Dan sepanjang jalan, salah satu ekstrakurikuler menyanyikan yel-yel yang liriknya tentang bau badan. Aku hanya bisa diam mendapatkan pembulian tersebut yang menggerus mentalku dan perlahan namun pasti. Satu hal yang aku syukuri saat di SMA, setidaknya aku mempunyai teman yang menemaniku meskipun mungkin atas dasar rasa kasihan. Memasuki dunia perkuliahan, aku bertekad untuk bangkit. Namun ternyata, sebelum bertindak aku sudah dihempaskan lagi ke dasar jurang. Di hari pertama aku datang ke ospek, pembulian tersebut terjadi lagi. Aku punya telinga yang alhamdulillah masih berfungsi dengan baik. Dengan berbisik di sekitarku, maka otomatis aku akan mendengarnya. Jujur, aku udah trauma dengan bau badanku sendiri. Bahkan aku sempat ngerasa benci sama badanku yang menimbulkan bau. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang ingin mempunyai bau badan. Aku ingin bercerita bagaimana frustasinya aku menghilangkan bau badan dengan menerapkan segala cara yang aku dapatkan, mulai dari internet atau kata orang. Aku pakai deodoran. Mereka sindir dengan mengucapkan salah satu merek deodoran. Aku pakai sabun cuci piring, badanku jadi gatal-gatal seluruh tubuh. Aku balurkan jahe, ketiakku iritasi. Aku pakai parfum, mereka sindir aku toko parfum. Aku itu kalau mandi suka di detik-detik terakhir sebelum berangkat. Tapi mereka nyindir aku gak mandi. Aku udah melakukan berbagai cara lainnya, mulai dari minum obat penghilang bau badan, rajin mandi, jaga pola makan, dan lain-lain. Intinya semua cara sudah aku lakukan. Terakhir, yang menurutku manjur, itu pakai tawas cair.
tips mungkin ya buat kawan muda yang punya bau badan bisa dicoba. Kembali ke pembahasan pembulian. Saat di kelas, aku duduk di pojok depan dan 3-5 kursi ke samping kosong termasuk bagian belakangku. Tidak ada orang sama sekali. Jadi 3 baris samping dan ke belakangnya itu kosong semua gitu, nggak ada orang yang duduk di sana. Mereka sempat ngajakin aku buat duduk bareng di tengah, tapi akunya nggak mau karena aku nggak nyaman dengan bisikan mereka setiap hari. Ditambah suka ada yang terang-terangan berteriak, bilang kayak bau gitu. Meskipun cara ngomongnya ditunjukin ke orang lain, tapi aku tahu kalau itu buat aku. Dan saat aku ngobrol dengan anak kelas lain, mereka berpikir kalau aku pilih-pilih teman. Padahal aku ngomong sama anak kelas lain juga bahasannya bahasan kuliah. Dan saat mereka ngajakin aku ngobrol buat bahas kuliah juga, ya aku merespon mereka. Satu hal mungkin yang aku gak respon itu ketika mereka mengajakku untuk berada di sekitarnya, untuk berada di lingkungan sekitar mereka. Kenapa? Ya karena aku menutup diri. Selain karena alasan pembulian bau badan, juga sepertinya ini berawal dari pembulian yang dari kecil, dimana aku sudah berpikir bahwasannya teman itu hanya formalitas saja. Gak ada yang benar-benar tulus mau temenan sama aku. Kayak dari tadi aku bilang teman sekelas, teman sekolah, teman kuliah. Ya bagiku itu cuman formalitas doang. Temenan ya karena ada kebutuhan aja gitu. Gak ada yang menurutku bisa menjadi teman yang benar-benar teman. Karena nyatanya ketika aku memberikan kepercayaan kepada mereka menghancurkan kepercayaan itu. Aku kira tulus, namun ternyata tidak sama sekali. Sampai sini, kawan muda mungkin bisa menyimpulkan ya, seberapa terlukanya aku dan mentalku. Panjang ya. Sekarang, teman-teman bisa dengerin dulu lagunya Danar yang berjudul Dulu. Lagu ini menceritakan tentang bully. Dulu ku kau maki, ku kau hina, ku kau benci. Harga diri ku tak sempurna, akan ku buktikan, kan ku lawan, takkan terhenti. Karena dibully. Dulu engkau dan ku, semua maumu. Walau ku ringkih, dulu kau berku
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Aku Fitriani dari Majalengka, Jawa Barat, dan kamu lagi dengerin Aku Bisa di Millennials Radio Podcast. Millennials Radio, be kreatif, be you. Aku bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Welcome back sama Fitriani dari Majalengka. Kawan muda, itu tadi cerita bullying yang sempat aku dapetin. Buat kawan muda yang mau sharing, boleh banget dikirim ceritanya via WhatsApp kita di 087 743 136 010 serta di DM aja via Instagram kita di @millennialsradio. Boleh banget loh kalau kamu mau baca cerita secara anonim. Asalkan dikasih notes ya, kalau mau dibacain secara anonim. Tuangkan aja semua ceritamu, siapa tahu bisa bikin pikiran kawan muda sedikit lega, juga menginspirasi kawan muda yang lainnya. Nah, gimana sih cara kita untuk menghentikan bullying? Yang pertama, hentikan dari akarnya. Jangan cuma ngasih hukuman ke orang yang suka ngebully aja, tapi sedari dini, kedua orang tua dan keluarganya juga orang sekitarnya memiliki peran penting untuk mengedukasi anak tersebut agar melaporkan perbuatan bully yang dia terima atau melawan ketika dibully. Juga tegaskan nih bahwa perbuatan bully itu tidak baik, jadi tidak boleh membuli orang lain. Dengan ini, maka bullying dapat dideteksi sejak dini, sehingga dapat diminimalisir atau segera ditangani sebelum merembet ke bully yang lebih parah. Yang kedua, bisa diselenggarakan sosialisasi bullying. Tujuannya untuk memberikan informasi dan pengetahuan seputar bullying, sehingga timbul kepekaan, juga kesadaran untuk menghentikan perundungan. Karena masih banyak orang yang tahu adanya bullying, tapi ia hanya diam saja tanpa memberikan perlindungan kepada korban atau menghalangi pelaku membuli. Ketiga, berikan hukuman yang tegas kepada pelaku bullying sehingga memberikan efek jera dan bantu pelaku untuk menghentikan perilaku buruknya. Misalnya dengan membantu, mengingatkan, terus mengajarkan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian yang keempat, siswa atau korban perlu diajarkan juga untuk melawan. Berikan pengetahuan untuk perlindungan dirinya dari perbuatan bullying. Yang kelima, bisa juga dengan pembentukan komunitas Stop Bullying. Itu bisa dilakukan di lingkungan sekitar kamu. Tujuannya untuk mengatasi perundungan. Komunitas tersebut bisa memfasilitasi kegiatan sosialisasi bullying, memberikan perlindungan kepada korban bullying, membuat kampanye, dan lain-lain. Terakhir, yang keenam, buat kawan muda yang melihat pembulian di depan mata kalian, jangan diam aja ya, tapi bantu. Jika kalian takut untuk menjadi korban selanjutnya, atau takut karena jumlah mereka lebih banyak, maka kalian bisa cari orang lain untuk ikut membantu menghentikan. Seperti itu. Nah, kawan muda, selanjutnya ada playlist lagu dari Kanaya Aisyah, Stop Bully Bully. Selamat mendengarkan. Bila datang seseorang belagak sok jagoan, petantang petenteng bikin ketakutan, berani mengejek kamu, bahkan mengancam kamu, sudah pasti dia sang pembuli. Hadapi dengan berani, jangan takut atau
stop bully-bully. Hadapi para pembuli, jangan takut, atau laporkan saja pada polisi. Hari ini bukan zamannya bully-bully, harusnya kita bisa saling mengasihi. Buat kamu, hey hey hey, para pembuli, kamu keren. Kalau stop bully-bully, bukan zaman bully-bully, harusnya kita bisa saling mengasihi. Buat kamu, hey hey hey, para pembuli, kamu keren. Kalau stop bully-bully. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. Aku Fitriani dari Majalengka, Jawa Barat, dan kamu lagi dengerin Aku Bisa di Millennials Radio Podcast. Millennials Radio, be creative, be you. Aku bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Nah, kawan muda, gimana sih cara aku biar bisa sembuh dari trauma pembulian yang dulu aku hadapi? Menurut aku, poin utamanya ada di pola pikir atau mindset diri sendiri. Awal mendapatkan perbuatan bullying dari teman sekolah, sakit hati pasti, sedih pasti, capek apalagi. Cuman aku mikirnya gini, lama-kelamaan pasti mereka juga capek kok. Sama kayak aku yang capek dibully sama mereka. Lagian, aku sekolah atau kuliah hanya untuk beberapa waktu aja kan. Beberapa waktu yang nyampe 15 tahun setengah. Aku mikirnya gini, kawan muda pernah dengar pepatah, kalau kita benci balik sama orang yang membenci kita, artinya kita sama aja kayak mereka. Itu salah satu alasanku. Selain itu, di agamaku, agama Islam, diajarkan bahwa kita tidak boleh membenci orang lain, tidak boleh dendam dengan orang lain, tidak boleh jahat kepada orang lain, harus berbuat baik kepada sesama. Dan aku yakin, semua agama pun mengajarkan hal itu. Karena aku tidak ingin hatiku menjadi kotor dengan memikirkan semua perilaku mereka kepadaku, dan aku tidak ingin merusak hari-hariku karena memikirkan hal buruk yang orang lain lakukan. Aku mencoba untuk menyayangi diriku sendiri dengan tidak memperdulikan hal apapun yang mereka lakukan di belakangku. Hidupku adalah milikku. Aku tidak ingin mereka mengambil alih duniaku. Trauma pembulian dapat sembuh dengan kita mendekat kepada Tuhan, dan trauma tersebut akan selesai ketika kita bisa menerima segala perbuatan yang terjadi di masa lalu. Saat kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri dan seluruh masa lalu yang menyakitkan. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Aku bisa sembuh dari trauma pembulian yang dulu aku hadapi.
Aku bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Perlahan namun pasti aja. Jangan dipaksakan. Biarkan hatimu sembuh perlahan. Kalau dipaksakan, kamu akan semakin menyakiti dirimu sendiri. Terus, gimana sih tips untuk bangkit dari bullying di masa lalu? Kamu itu harus punya tujuan hidup. Jika sekarang belum ada, maka mulai tentukan tujuan hidupmu. Jangan biarkan masa lalu yang menyakitkan mengambil alih duniamu dan masa depan yang akan berakhir indah. Kamu bangkitnya perlahan aja, jangan dipaksakan. Aku juga mulai menyadari tentang hal ini tuh akhir-akhir ini, di akhir-akhir perkuliahan. Aku sadar untuk harus lebih mencintai diri sendiri. Artinya, butuh waktu sekitar 14 tahun buat aku sadar. Aku nggak mengatakan kalian akan butuh waktu 14 tahun juga. Setiap orang berbeda alur hidupnya. Dengan kalian dengerin Millennials Radio sekarang, bisa jadi ini merupakan titik awal kesadaran kawan muda untuk lebih mencintai diri sendiri. Let it flow aja ya. Yuk, sama-sama kita berantas bullying bareng Liudra dan Olivia. Stop bully. Saat yang lemah sendiri, kau datang menghampiri, mengganggu dan menakuti. Tak ada hati nurani. Apa yang kau inginkan? Cuma cari musuh dan perhatian. Gak ada kerjaan. Oh, bisanya cuma ngisengin doang.
Radio, be creative, be you. Aku bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Ya, udah masuk akhir acara aja nih. Gak kerasa ya. Nah, karena awal tadi dibuka sama pantun, sekarang aku mau tutup sama pantun juga. Warna kuning, buah mangga. Kalau apel, warna merah. Aku bisa, kamu juga pasti bisa. Semangat ya, jangan menyerah. Terima kasih banyak kawan muda udah stay dari awal sampai akhir dengerin podcast Aku Bisa bareng sama aku Fitriani, a part of Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di berbagai platform podcast seperti Spotify, Reso, Nice, Roof, RCTI Plus, dan berbagai platform podcast lainnya. Follow juga semua sosial media kita di Twitter @millennialsradio_, serta di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube kita di Millennials Radio. Buat kamu yang mau ngobrol, sharing, curhat personal sama aku, bisa nih DM aja ke Instagram aku @NOKICHIKIKATOKI Nokichis Hikikatoki buat seru-seruan sama aku. Nah, pesanku, kalau dunia nggak baik sama kamu, kamu harus baik sama diri kamu sendiri. Don't forget it. Terakhir, aku mau ngasih playlist Feby Putri Musik. Buat kawan muda, makasih buat hari ini. Maaf jika ada salah kata terucap. Dan selamat bertemu kembali di pekan depan. Semoga Tuhan mempertemukan kita kembali. Fitriani dari Majalengka pamit undur diri. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersesat beriring kabut, menguak hal yang telah larut.
Hari-hariku jalani, harap ada yang bermakna. Kembalikanlah senyumku yang pergi secepat seperti dilahirkan lagi. Hari-hariku jalani, harap ada yang bermakna. Kembalikanlah senyumku yang pergi secepat seperti dilahirkan lagi. Kawan muda, jangan pernah ragu buat mengejar segala mimpi. Dan jangan pernah pesimis ya kawan muda. Karena kita percaya, aku bisa. Kamu juga pasti bisa. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative,